Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam damai, salam kompak, salam seduluran saklawas-selawas. Teruntuk para guru-guruku, para spiritualis Nusantara, para sesepuh, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian senantiasa mendapatkan kesehatan, mendapatkan rahmat, mendapatkan perlindungan Allah, dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizkinya lancar, diberi umur panjang, umur yang berkah, manfaat. Amin ya Rabbal alamin. Pada kali ini saya akan berbagi cerita seperti itu ya. Harapannya mudah-mudahan ada manfaat dalam cerita ini ya. Sekaligus mengijazahkan amalan yang selalu saya amalkan. Kalau pengen mengamalkan, maka saya mau berbagi caranya bagaimana, doanya bagaimana, seperti itu ya. Jadi seperti ini saudaraku, saya dulu sudah lama ya diijazahi oleh guru saya, yaitu sebuah doa yang sangat pendek tapi luar biasa. Seperti itu. Masalah keampuhan, ketajriban, dan kesaktian ya kadang-kadang orang kan bicara sakti kayak gitu kan. Itu semuanya tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita ketika mengamalkan. Tapi di sini kan intinya saya berbagi doanya seperti itu ya, berbagi doanya. Doa ini paling inti adalah untuk keselamatan dari orang-orang yang berniat jahat, terutama musuh ya, musuh kita. Yang dimaksud musuh di sini adalah orang yang mau mencelakai kita semuanya. Itu loh. Itu yang saya maksud musuh ya, bukan berarti setiap orang yang ketika misalnya hanya berselisih pendapat kemudian dijadikan musuh, itu bukan. Musuh di sini maksud saya adalah orang yang mau mencelakai ya, mungkin bisa garong atau begal atau apa seperti itu. Nah, maka doa ini dibaca saja, insya Allah Allah akan berikan atau menolong kita semuanya dan menyelamatkan dari musuh kita seperti itu ya. Tapi doa ini bukan doa yang untuk sembarangan, bukan doa untuk mainan, bukan ya. Di sini saya ijazahkan, barangkali bisa buat pegangan, karena kan yang namanya doa ataupun wirid itu kan silahul mukmin, pedangnya wong sing mukmin, kayak gitu ya. Doanya sangat pendek saudaraku. Jadi jika kalian mau mengamalkan ya silahkan nanti dipahami bagaimana cara mengamalkannya, seperti itu ya saudaraku. Harapannya bukan untuk kesombongan, karena yang namanya pengamal ilmu hikmah itu tidak boleh sombong dan tidak boleh di apa namanya buat bergaya, itu tidak boleh. Doanya cukup pendek sekali. Jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullahi kul man jarab. Nah, itu saja. Qala Rasulullahi kul man jarab. Ya, itu dibaca 3 kali ketika ada hajat ya. Tapi dalam pengamalannya dibaca minimalnya itu 9 kali istiqomah saja. Lebih bagus lagi dibaca 41 kali dan juga istiqomah. Maksudnya istiqomah ya dibaca 41 kali terus ya. Kalau 9 kali terus ya. Dengan istiqomah. Dan juga ikhlas di dalam membacanya, bukan hanya membaca-baca saja, tapi memang ikhlas dan betul-betul membacanya dari hati ya. Ya, kita
membaca ini sebagai salah satu upaya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan memohon kepada Allah agar ditolong ketika terdesak seperti itu, ya saudaraku. Jadi ketika ada musuh, ya, ini musuh kan, yang namanya musuh itu ya adalah orang yang mau mencelakai kita seperti itu. Maka jarak ya kurang lebih 3 meter atau 1 meter juga bisa, itu langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah kul manjarab 3 kali, ya. Qala Rasulullah kul manjarab, qala Rasulullah kul manjarab. Tahan nafas tapi ya, membacanya tahan nafas itu pada waktu ada hajat. Hajat di sini maksudnya ya seperti tadi, misalnya kalau ada musuh yang mau mencelakai kita, ya itu segera dibaca tahan nafas. Qala Rasulullah kul manjarab, qala Rasulullah kul manjarab, qala Rasulullah kul manjarab, dengan mengepalkan, menggenggam seperti ini. Kemudian kalau dekat pukul saja, jeger. Itu juga itu buat senjata pungkasan ya kalau sudah terpepet. Tapi kalau belum ya cukup kita bagaimana berusaha untuk menghindari orang yang mau mencelakai itu, ya, bukan berarti langsung melawan, itu tidak. Kalau ada orang yang sekiranya mau mencelakai, ya usaha untuk menghindari supaya selamat. Dan ketika memang terpepet, baca 3 kali qala Rasulullah kul manjarab, qala Rasulullah kul manjarab, qala Rasulullah kul manjarab, pukulkan, langsung tepar itu orang. Insya Allah langsung tepar. Dan lain daripada hal itu, tetap ada keajaiban dari Allah. Insya Allah seperti itu, ya. Kalaupun tidak harus memukul, kalau kita rutin membaca qala Rasulullah kul manjarab, ya, insya Allah ada keajaiban yang datang pada kita, ya. Dan di sini tidak akan saya ceritakan, ya, keajaiban apa seperti itu. Intinya silahkan bagi saudaraku yang memang mau mengamalkan atau memang hobi di dalam wirid, ini termasuk salah satu wirid yang luar biasa. Makanya kalau saya bilang ini adalah pegangan pendekar, pegangan para pejuang seperti itu, ya. Jadi walaupun sedikit bacaannya tapi luar biasa hasilnya, ya. Tentu saja apakah pernah mengalami keajaiban? Tentu saja pernah, tapi tidak saya ceritakan seperti itu. Tinggal di sini pokoknya saya menyampaikan, barangkali ini bermanfaat. Jika tidak, ya tidak usah diamalkan, tidak apa-apa. Dan itu tidak berdosa, ya. Seperti itu. Karena di sini kan saya karena pernah diijazahi, saya berpikir barangkali ini manfaat untuk orang lain, ya saya mencoba untuk berbagi walaupun hanya melalui media sosial seperti ini, ya, walaupun hanya melalui YouTube seperti itu, ya saudaraku, ya. Caranya bagaimana dalam pengamalannya? Nah, tadi kan dibaca 3 kali itu ketika hajat, ya. Ketika mengamalkan setiap harinya bebas, mau 9 atau 41 kali boleh, ya. Apakah harus puasa? Tidak, tapi kalau mau puasa ya lebih bagus, ya kan. Yang penting niatnya mencari ridho Allah, bukan niat lain-lain, ya. Dipuasani tidak masalah, bukan muasani doa, tapi mengawali kita wirid, ya, mencari ridho Allah, ya, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berpuasa terlebih dahulu, ya, insya Allah lebih bagus seperti itu. Tapi andai kata tidak, juga tidak masalah, cukup langsung diamalkan saja. Setiap habis sholat 9 kali atau 41 kali, yang penting istiqomah. Kalau 9 kali 9 kali terus, kalau 41 kali 41 kali terus, seperti itu setiap habis sholat fardu, seperti itu. Dan ketika hajat seperti tadi, ketika ada musuh, ya, baca dengan mengepalkan atau menggenggam tangannya seperti ini, baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah kul manjarab, qala Rasulullah kul manjarab, qala Rasulullah kul manjarab. Ya, ketika
musuh mendekat pukul saja, tapi kalau tidak mendekat ya tidak usah dipukul, wong tidak mendekat, seperti itu. Ini kan hanya upaya akhir ketika kita terpepet, ya seperti itu. Itu saja saudaraku. Tapi pada intinya bukan berarti kita harus bergaya ketika ada musuh, ayo kalau berani sini, bukan berarti seperti itu. Ya, jadi kalau ada musuh yang sekiranya mau mencelakai kita, ya kita berupaya untuk menghindari, ya, untuk lari ataupun ya intinya usaha bagaimana supaya selamat. Tapi ketika ternyata terdesak, itu doa tadi itu dibaca seperti itu. Itu kalau terpepet ya. Tapi kalau setiap harinya kok dibaca, kira-kira ada manfaatnya apa enggak? Insya Allah ada, ya, insya Allah ada. Lah, nanti terlalu banyak wirid buat apa ya? Nggak usah wirid kalau seperti itu, ya kan? Ini kan orang-orang hobi dengan orang yang tidak hobi kan beda. Ya pokoknya kalau yang tidak hobi ya cukup kalian beribadah seperti biasa saja. Ya, ini kan lain daripada peribadahan ya. Kalau kita sudah mengatakan amalan-amalan yang khusus seperti ini, kecuali seperti toriko dan lain sebagainya, itu kan memang peribadahan-peribadahan yang untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang jalurnya untuk keakhiratan. Ya, tapi kita harus paham bahwa kita sebelum ke akhirat kan juga hidup di dunia ini. Di dunia itu berlika-liku, ada rintangan-rintangan yang harus dihadapi, maka juga ada doa-doa yang harus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya saudaraku. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Tumati, salam santun, salam kompak, salam damai, salam seduluran, salawas, horas.